Halo, Gede Suparta di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menu pengusulan Edupa pada aplikasi Edupa ppupd.kemendagri.go.id. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah tampilan atau antarmuka dari menu pengusulan Edupa, yang kedua adalah cara mengupload usulan baru, dan yang ketiga melanjutkan usulan, dan yang keempat adalah upload bukti pendukung Edupa melalui web browser Google Chrome ataupun Mozilla yang kita miliki. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketik pada halaman pencarian ppupd.kemendagri.go.id, kita klik enter, kemudian akan tampil tampilan pada layar seperti ini. Dari tampilan ppupd.kemendagri.go.id, kita masuk ke menu login. Kita input NIP dan password, lalu klik login. Sukses. Kita akan diarahkan ke tampilan sebagaimana pada layar. Untuk keterangan dashboard kita sudah bahas pada video sebelumnya. Hari ini kita khusus membahas tentang menu pengusul Edupa. Klik menu tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Ada dua bagian besar yang perlu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah masa penilaian, dan yang kedua adalah log usulan. Dari masa penilaian terdiri dari periode penilaian dan tahun penilaian. Kita pilih periode penilaian di drop down, ya, terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah pilihan semester pertama, yang kedua pilihan semester kedua dari Juli sampai dengan Desember, dan pengusulan 1 tahun. Untuk saat ini kita pilih 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Kita pilih tahun pengusulan, pilih tahun 2020. Kemudian kita bisa langsung buat usulan baru dan lanjutkan. Sebelum lanjut, kita ulas sedikit tentang log usulan. Pada box di bawahnya, untuk saat ini log usulan masih kosong, belum ada data yang tersedia dari tabel ini. Nanti akan kita review lebih lanjut ketika kita sudah memiliki sebuah usulan. Kita klik buat usulan baru dan lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, jadi untuk pengusulan Edupa kali ini kita menginput masa penilaian Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Ya, dengan menu pengisian, unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi, unsur penunjang, dan 2 menu tambahan, yaitu cetak Edupa dan kirim data. Kita mulai dari unsur pengawasan. Kita klik unsur pengawasan, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti pada layar. Sebuah trik dari saya, sebelum kita lanjut, kita perlu siapkan hard copy, surat tugas, dan SPMK. Ya, kita bisa lanjut dengan klik tambah, kita akan diarahkan pada tampilan tambah kegiatan. Yang pertama kita lakukan adalah memilih tanggal. Saya akan menginput tanggal kegiatan pada SPT saya, yaitu tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli, 4 hari kerja. Saya apply, muncul 27 Juli sampai dengan 30. Hal yang perlu kita siapkan adalah file-file soft copy yang berformat PDF untuk diupload dalam dasar unsur pengawasan. File tersebut adalah file SPMK, file surat tugas,
file PKP, dan file surat tugas limpah. Saya sudah menyusun file-file saya tersebut dalam satu folder untuk memudahkan saya mengupload, mempercepat proses dalam pengusulan Edupa ini. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengupload. Yang pertama adalah klik browse file SPMK tersebut. Kemudian saya akan diarahkan ke laman Explorer Windows. Kita cari file softcopy yang kita tuju. Yang diminta adalah SPMK. Masa saya klik SPMK, bisa klik 2 kali atau saya klik open di sini. Maka file SPMK sudah terupload. Yang kedua adalah file surat tugas. Kita klik browse, kemudian klik SPT untuk diupload, klik open. Itu adalah cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa buka Windows Explorer kita, cari folder file pendukung kita, kemudian kita pilih dan di-drag, diseret atau di-drag, ya, ditekan pada mouse, ya, arahkan ke web browser dan kita letakkan pada kotak atau box, tempat drag and drop file here, ya, artinya di drag and drop di sana. Kita coba sekali lagi untuk file surat tugas limpah. Klik Windows Explorer, kemudian kita klik surat tugas limpah, klik lalu tahan, kita seret ke web browser dan kita taruh pada file surat tugas limpah pada box yang kita tuju. Kita lepas, kemudian kita pilih peran kita selaku supervisor, ketua tim atau anggota. Kita klik ketua tim, kita ketik lokasi. Oke. Untuk meyakini kembali, kita cek satu persatu file yang kita sudah upload. Lalu kita klik tambah. Maka satu SPT dan rangkaian seperti SPMK, surat tugas limpah, dan program kerja pengawasan sudah terupload. Tapi di sini masih tetap ada dinyatakan kosong. Apa yang terjadi? Karena kita baru menginput data dasar unsur pengawasan, belum menambahkan butir kegiatan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tambahkan butir-butir kegiatan tersebut dengan klik tambah. Kemudian tanggal kegiatan tidak akan berubah sesuai dengan yang kita input tadi. SPT kita bisa ketik. Peran selaku ketua tim di sini tidak bisa kita rubah kembali karena memang sudah mengunci pada data dasar tadi sudah kita input. Di bawah tidak bisa kita isi sebelum kita memilih butir kegiatan. Pilih butir kegiatan, caranya itu dengan memilih unsur satu persatu, ya, subunsurnya. Misalnya unsur pelaksanaan manajemen, kemudian pelaksanaan pengorganisasian, kemudian pelaksanaan kegiatan pengorganisasian pengawasan. Ada 3 pilihan di sini, ya. Ada 3 pilihan, kita bisa pilih di antara 3 ini. Tapi untuk lebih memudahkan, saya akan kembali ke awal. Jadi pada saat kita tidak memilih, langsung kita klik di kode ini.
Seperti yang saya sampaikan tadi, kita memerlukan surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan. Untuk melihat kode butir kegiatan, kita langsung ketik kode butir kegiatan tersebut, 013. Maka akan muncul secara otomatis di bawah kode butir kegiatan, hasil kerja, angka kredit, dan pelaksana. Kita langsung tinggal pilih. Dan kita browse apps evidence atau keterangan bukti fisik. Keterangannya tadi adalah laporan. Kita open. Kita upload. Lalu Kita akan kembali ke tampilan penambahan butir kegiatan. Kita isi jumlah volume kegiatan dan klik simpan. Selanjutnya, kita tambahkan lagi dengan butir kegiatan yang lain. Kita pilih butir kegiatan dengan cara yang singkat tadi, kita ketik saja kode butir, kita pilih, kita diarahkan ke upload file hasil kerja, lalu kita usulan PKP, kita upload file yang dimaksud. Hasil kerja adalah usulan PKP, mengusulkan, kita upload. Berhasil diupload, kita tambahkan jumlah volume kegiatan dan total angka perhitungan adalah perkalian antara angka kredit dan jumlah volume, kita simpan. Kita tambahkan lagi butir kegiatan yang lain dengan cara yang sama. Maka semua butir kegiatan sudah saya. Jangan khawatir, karena apabila kita meragukan apa yang kita upload, kita bisa melihat pada masing-masing tab. Kita bisa melihat kembali hasil kerja yang telah kita upload pada menu lihat file. Kita coba lihat, maka muncul hasil laporan yang sudah kita upload tadi. Kita close. Juga kita bisa mengedit dan menghapus butir kegiatan tersebut. Saya rasa cukup untuk mengupload butir kegiatan dan eviden atau bukti kegiatan. Kita lanjutkan contoh pada unsur pengembangan profesi. Ini sebuah contoh. Kita akan tetap pada tampilan awal, yaitu input dasar unsur pengembangan profesi. Namun, untuk pengembangan profesi tidak lagi sebanyak 4 buah file, tapi cukup 2 file, yaitu yang pertama adalah file SPMK dan file surat tugas. Yang pertama kita perlu lakukan adalah menyiapkan surat tugas. Pertama kita input adalah tentu saja tanggal kegiatan. Saya akan contohkan apabila pelatihan atau pelaksanaan kegiatan berlangsung hanya sehari. Saya pilih contoh saja, di tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 28, kemudian berakhirnya pun 28. Kita klik 2 kali pada tanggal 28 tersebut. Kita apply. Itu adalah untuk yang kegiatan berlangsung selama sehari. Selagi, jadi kegiatan ini berlangsung selama 6 hari, yaitu yang pertama kita klik tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus. Kita apply, kemudian kita browse,
file SPMK, diklat sertifikasi. Saya tambahkan lagi file surat tugas, diklat sertifikasi. Lokasi, lalu kita tambah. Masih belum ada data karena kita belum menambahkan butir kegiatan. Surat tugas dan SPMK. Kita perlu rinci dengan menambahkan kegiatan yang dimaksud. Kita ketik tambah, kemudian tanggal kegiatan tetap, lalu ketik nomor surat tugas kita, pilih butir kegiatan. Di sini kita akan diarahkan pada layar unsur pengembangan profesi. Kita pilih unsurnya adalah pengembangan profesi, subunsurnya pengembangan kompetensi di bidang jabatan fungsional. Pada tampilan angka kredit unsur pengembangan profesi sudah sangat lengkap dengan kode. Kita pilih lama pelaksanaan diklat. Browse file pendukungnya. File pendukung adalah sertifikat, kita open, kemudian kita upload. Isi volume kegiatan, lalu kita simpan. Demikian adalah cara mengupload usulan baru dan upload bukti pendukung. Kita bisa melihat kembali usulan kita pada unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan cara mengklik salah satu. Kita akan diarahkan ke usulan kita pada surat tugas awal tadi. Kita bisa melihat surat tugas yang sudah diupload tadi, dan kita review juga SPMK atau file lain juga, tugas limpah, dan file PK. Kita dapat merubah usulan kita dengan mengklik tanda orange ini atau menghapus dasar unsur pengawasan ini atau melihat, mereview kembali. Kita akan mereview kembali. Ini adalah yang sudah kita input tadi. Kita akan kembali ke menu tadi. Kita juga dapat mengedit dan menghapus file tersebut. Berikut adalah cara untuk melanjutkan pengusulan pada Edupa. Setelah kita login, akan muncul pada log usulan yang sudah kita buat dengan status proses belum dikirim. Lalu kita bisa pilih apakah menghapus usulan tersebut atau kita lanjutkan. Tanda panah berlatar biru adalah menu lanjutkan. Kita klik menu lanjutkan, maka kita akan diarahkan pada tampilan seperti pada layar. Kita klik unsur pengawasan, kita bisa melihat surat tugas yang sudah kita upload, file SPMK yang sudah kita upload, sampai dengan file PKP. Atau kita dapat menggunakan menu review ini, sehingga kita akan diarahkan pada tampilan seperti pada layar yang menunjukkan butir kegiatan kita. Demikian halnya kita bisa melihat file hasil kerja, kita mengedit usulan butir kegiatan tersebut. Demikian halnya untuk unsur pengembangan profesi. Kita bisa melihat, kita bisa mengedit, atau kita menghapus. Kita bisa mereview kembali file SPMK yang sudah kita upload, atau file surat tugas yang sudah kita upload. Selanjutnya kita dapat menambahkan
dasar unsur pengembangan profesi pada ikon ini. Tambah. Dan kembali menginput tanggal, kemudian mengupload SPM card. Otomatis file usulan akan tersimpan pada sistem Edupa. Selanjutnya kita akan bahas menu cetak dupa dan upload pengesahan. Dari usulan yang tadi sudah kita input pada unsur pengembangan dan unsur pengawasan, maka kita bisa melihat menu Edupa, kita bisa cetak Edupa, kita bisa mengklik dan kita akan diarahkan kepada sebuah link PDF yang bisa kita lihat kembali bahwa hal-hal yang sudah kita tambahkan tadi sudah muncul seperti itu. Ini yang nantinya kita akan tanda tangani dan ditandatangani oleh inspektur. Kemudian selanjutnya kita upload pada file scan dupa dan kita tambahkan surat pengantar, kemudian kita upload. Demikian hal-hal yang penting dan demikian hal-hal yang perlu kita kenali dan perlu kita cermati dalam menu pengusulan Edupa bagi PPUPD. Semoga bermanfaat dan terima kasih.